Kak, lu gak mau ngewar Opa Daihon? Gak usah nawar-nawarin gua Opa Daihon, berhenti. Anak ketiga biji. Aduh kecil-kecil banget. Tantrum nih gua baby blues. Gak bisa gua ngurusin. Gak bisa gua jadi ibu sambung kayak ngurusin power pop girl. Lu tau gak? Aduh recet banget. Aduh nyuruh bajuin labu gua aja gua males banget. Apalagi gua cepet. Belum resmi bercerai, Sabrina Khairunisa bikin kabar mengejutkan. Sabrina diketahui menawarkan suaminya itu kepada perempuan bernama Riyuka Bunga. Penawaran ini berawal saat istri Deddy Corbuzier itu melihat konten Riyuka Bunga yang tengah viral karena terus dijodohkan oleh warganet dengan beberapa calon duda ganteng yang kini tengah menjadi topik hangat di pemberitaan. Unggahan Sabrina ini langsung menuai reaksi yang beragam dari netizen. Ada yang berkomentar negatif, ada juga yang menilai tawaran ini hanya sebagai hiburan di tengah perceraiannya dengan Deddy. Dilansir dari akun media sosial pribadi milik Deddy Corbuzier, keduanya sudah mengumumkan kabar perceraiannya mereka. Dalam unggahannya itu, keduanya sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Kak, lu gak mau ngewar Opa Daihon? Gak usah nawar-nawarin gua Opa Daihon, berhenti. Anak ketiga biji. Aduh kecil-kecil banget. Tantrum duluan gua baby blues. Gak bisa gua ngurusin. Gak bisa gua jadi ibu sambung kayak ngurusin power pop girl. Lu tau gak? Aduh recet banget. Aduh nyuruh bajuin labu gua aja gua males banget. Apalagi gua cepet. Next. Hamis Daud. Gak usah Hamis Daud. Ya ntar gua di compare. Perasaan kemarin bini gua Raisa, sekarang bini gua mirip banget lengkos. Ya udah Kak, mantan suaminya Tasya Parasya enggak ada. Belum Tasya Parasya approve, enggak. Next. Ya udah arahan lagi basi. Ntar ada politik apa balikan. Enggak, Kak udah ketok palu, ketok magic. Enggak ada. Ya udah Kak Sapno lagi. 800 juta gue ntar hilang. Aduh, sayang banget tuh 800 juta daripada buat laki mending buat mandi bola sampai masuk angin. Ya udah Haji Andre belum resmi. Kalau udah resmi juga gue mau Haji Andre. Di Kabung Haji Andre, bisa kali. Saya orangnya irit banget Haji Andre. Saya kalau makan kerupuk nih, kalau melempem saya taruh kulkas. Iya nggak, saya buang. Saya iritan banget anaknya. Iya biarnya saya taruh kulkas lagi di mana Kak taruhnya? Di samping tomat separuh Haji Andre. Bisa nih. Assalamualaikum Haji. Bener Mas Ika mungkin Maaf ya. nanti perjalanan datang Mas Ika mungkin ada pertanyaan. Ini kayaknya udah saat yang tepat untuk gua bicara akhirnya tentang isu dan gosip perceraian yang udah kemana-mana ya. Gua nggak peduli orang mau nilai gua atau ngejudge gua, beritanya keluar dibilang pelit kek, gua nggak peduli. Dibilang lavender, gua nggak peduli. Dibilang gila pun gua nggak peduli. Yang tahu gua kan cuman gua sendiri ya. Oke, gua nggak peduli. Dan yang paling penting bukan itu. Bukankah Ibu, saya mau tanya, bukankah pengadilan perceraian sifatnya tertutup? Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 80 Ayat 2, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Anggaplah kalau memang boleh dilakukan, maka pertanyaan saya terakhir adalah moral Anda di mana? Di kalangan warganet, Riyuka Bunga dikenal saat membagikan konten-konten unik yang menghibur para jutawan pengikutnya. Bahkan tak jarang, konten yang dibagikannya itu langsung menjadi viral. Keberhasilan Riyuka sebagai konten kreator tidak hanya berhenti sampai di situ. Perempuan kelahiran 29 September ini diketahui melebarkan sayapnya sebagai seorang stand-up komedi. Dan pada puncaknya, Riyuka dipercaya untuk bermain dalam sebuah film horor komedi berjudul Pencari Mayat. Sayangnya, di balik keberhasilannya itu, rumah tangga Riyuka justru harus berakhir dengan perceraian. Dan sejak saat itulah, Riyuka memilih untuk fokus dengan karirnya sebagai konten kreator. Gue tau lu lagi jatuh cinta, tapi tolong jangan dongok-dongok banget, wahai sisir Bunda Inul. Gue sentil lak-lakan lu. Udah berkali-kali gue kasih tahu nih Rohimah, kalau dia slow respon, berarti dia nggak demen sama lu. Kalau lu orangnya, dia bakal fast respon tuh kayak Meta AI. Percaya sama gue.
Jangan tiba-tiba jadi orang yang positive thinking. Katanya chat gue tenggelam Titanic. Hah? Katanya dia seharian emang gak megang handphone. Nggak mungkin, jangan percaya. Manusia sama handphone sekarang tuh lengket banget kayak kertas bakpao. Jadi nggak mungkin kalau dia seharian gak megang handphone. Kalau nggak megang handphone, megang apa sih? Megang kon. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat, lu cuma jadi bahan gabut dia doang. Lu cuma pilihan, lu cuma cantik. Tanpa laki-laki bisa apa sih? Bisa cantik, bisa kaya, bisa bahagia, sayang. Sekalipun saya dibuang, saya tidak akan pernah menjadi sampah. Selingkuh ini kata lu ya, gue lagi selingkuh, tapi gue udah berhenti nih. Itu gak akan berhenti. Ah, gue berhenti? Enggak. Ya nggak ada aja ini mau berhenti. Kalau ada mah kali ya digas. Iya gitu Nggak, maksudnya. pasti Makanya udah kalau dibalas dengan kebaikan ya jangan diikutin sih. Cuman maksudnya kalau Betul, gua iya. Kalau lu dibalas kebaikan tuh kayak anjing gue sakit. Oh, Gue udah gitu. sakit hati. Gue berdarah. Terus lu nggak berdarah, nggak bisa. Oh, Intinya aku berusaha mempertahankan. Kalaupun dianya nggak mau, udah selesai. Tapi kalau misalkan dia mau, aku mau dengan syarat. Dengan syarat dia harus berubah, dia nggak usah kayak saya sebelumnya lagi. Jadi kalaupun ini perdamaian, aku yang akan menjatuhkan talak. Hingga saat ini, Ryuka sendiri diketahui belum memberikan respon atas penawaran Sabrina di akun media sosialnya. Unggahan Sabrina itu justru direspon oleh Deddy Corbuzier dengan jawaban, "Deal." Drama perjodohan antara Ryuka dan Deddy yang diprakasai oleh Sabrina bisa jadi hanya sebagai hiburan di tengah kabar perceraian Sabrina dan Deddy yang kini tengah viral. Namun jika benar perjodohan ini terjadi, sepertinya Deddy Corbuzier tidak perlu menyandang status duda dalam waktu yang lama. Lantas, sudah siapkah Ryuka menyandang status sebagai Nyonya Corbuzier? Gue tuh kemarin gue tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi berumah tangga doang. Kepengen. Gue bilang boleh nggak gue jadi berumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami, bener-bener semua dari pagi lu bangun. Iya tapi enggak, gue bilang kepengen, tapi ada ya udah kata dia, dia belum jawab, tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia nggak ada yang nyuruh lo jadi rumah tangga. Pilihnya apa ya? Yang gue rasa gue kepengen dulu tuh gue udah punya semuanya, tapi kok tetap nggak happy ya ternyata. Saya juga nggak mau cari tahu, saya nggak mau gimana-gimana karena buat saya itu keluarganya dia juga. Jadi saya nggak mau ikut campur. Gua nggak tahu deh. Saya nggak mau kasih tanggapan apapun. Saya nggak mau kasih tanggapan apapun. Saya nggak mau bicara apapun karena saya sangat menghormati papanya anak saya, dia sahabat saya, dia kakak saya. Jadi apapun yang terjadi, kalaupun saya tahu, saya nggak mau bilang. Apalagi ini saya nggak tahu apa-apa. Jadi buat saya selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Saya mendoakan yang terbaik untuk papanya anak saya mendoakan terbaik untuk mereka, keluarganya mereka. Jadi karena bagaimanapun anak saya tinggal bersama papanya anak saya, jadi ya saya selalu berdoa apapun itu semua yang baik-baik. Setiap orang punya penilaian masing-masing dan saya juga punya penilaian masing-masing terhadap papanya anak saya, tapi saya nggak mau bicara di sini. Jadi apapun saya nggak mau berkomentar untuk papanya anak saya. Dia orang baik gitu ya, itu aja.